kira-kira rentang harga batu bara di tahun ini akan berada di kisaran berapa saja, Pak? Oke, waktu akhir tahun lalu, akhir tahun 2023, kami memperkirakan ya 150-an lah, 150-an. Dia turun-turun 140, 130, tapi akan naik lagi 150 bahkan bisa sampai 160 gitu. Tapi rata-ratanya sekitar 150-an. Jadi itu perkiraan tahun ini ya. 2024 ya Pak ya? 2024. 140 saya pikir udah oke lah gitu. Karena harga batu bara di atas 100 itu masih relatif yang tinggi ya. Oke. Jadi jangan sampai di bawah 100. Kalau di bawah 100 itu nanti banyak yang sacrifice lah. Jadi selama dia masih berada di atas $100, saya pikir masih oke lah untuk bisnis batu bara ya. Oke. Kira-kira gitu. Jadi rentangnya di 130, 130 sampai 160 dengan average di kisaran 150-an ya. US dollar. Ini kita lihat juga ada pelemahan yang cukup signifikan Pak selama 11 hari terakhir ini gitu ya. Kalau dari pandangan Anda sendiri apa sih faktor-faktor yang mendukung penguatannya? Gini, India itu sudah mengantisipasi. Kita tahu India kan penggunaan batu baranya cukup tinggi. Industri India pakai batu bara, kemudian listrik juga pakai batu bara hampir 1 miliar ton per tahun. Kemudian India itu akan terjadi panas yang cukup tinggi ya, diperkirakan mulai April, Mei, Juni, mungkin bisa sampai Juli gitu. Sehingga mereka antisipasi untuk mengimpor batu bara lebih banyak. Itu yang juga menyebabkan harga batu bara agak naik. Di lain sisi, di dunia bagian yang lain, Cina itu sekarang malah kena musim dingin yang sangat hebat gitu. Dinginnya sangat signifikan. Sehingga penggunaan batu bara juga relatif tinggi di Cina. Sehingga saya pikir wajar kalau harga sampai menembus lebih dari 140 ya. Pada bulan Maret ini itu paling tinggi semenjak tahun 2024, Januari Februari. Saya pikir itu dua faktor utamanya. Selain juga permintaan dari beberapa negara, Filipina, Jepang, Korea itu juga cukup meningkat signifikan ya. Kira-kira Pak, kita tahu di seluruh dunia ini sedang begitu digaungkan mengenai net zero transmission, net zero emission dan juga transmisi menuju energi bersih. Sebenarnya ngaruh tidak sih Pak ke sentimen ini gitu? Ke batu bara. Kepada harga batu bara. Mungkin short term, mungkin medium term atau long term. Bagaimana? Sebetulnya batu bara berusaha dunia, Indonesia juga kena imbasnya. Berupaya untuk menekan penggunaan batu bara, sehingga berupaya tapi berupaya untuk supaya batu bara coba ditekan deh, jangan terlalu banyak dipakai, karena bagaimanapun emisi gas buang dari batu bara itu kan membuat dunia jadi semakin lingkungannya semakin tidak bagus ya, sehingga pembangkit listrik batu bara, tenaga batu bara itu semakin diminimalisir. Tapi pada kenyataannya batu bara masih menjadi energi termurah. Tidak ada energi lain yang semurah batu bara sampai saat ini. Nah, pada tahun 2010-an itu pemerintah bilang bahwa batu bara harus dikurangi gitu. Sehingga 2025 diharapkan batu bara 23% itu sudah dikurangi gitu. Tapi sampai tahun ini pun itu mungkin masih 13%. Kita belum mendapatkan energi lain yang semurah batu bara. Energi matahari, energi angin, energi geotermal, energi arus laut. Terus ada microhydro dan sebagainya. Semuanya harganya masih tinggi. Jadi yang paling rendah harganya adalah batu bara. Jadi as long as sebenarnya energi batu bara ini masih menjadi energi yang termurah, akan sulit untuk menyingkirkan batu bara. Betul. Jadi sampai kita tidak bisa menemukan energi lain yang murah, paling nggak mendekati batu bara lah murahnya, itu batu bara akan dipakai terus. Akan terus dipakai. Siapa yang mau pakai energi matahari yang harganya sekarang sebelum saya ke Mas Adrianus Bias, reserve-nya batu bara di seluruh dunia tuh masih cukup melimpah, sangat berarti ya. Indonesia aja masih 100 tahun masih bisa. Wow. Jadi reserve batu bara. Maka dari itu murah ya Pak ya? Iya. Nah makanya sekarang yang jadi PR adalah
bagaimana emisi gas buang ini, ya emisi gas buang yang ditimbulkan dari pembakaran batu bara itu diminimalisir, dipakai carbon capture istilahnya. CCS, CCUS itu tersebut. Itu kalau bisa ditemukan, batu bara akan kita pakai terus. Menarik.